Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue bakal sharing pengalaman gue pakai iPhone 6s Plus selama 3 tahun. Nah, sebelum video ini dimulai lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Thank you buat kalian yang udah subscribe. Kita lanjut videonya. Oke guys, jadi iPhone 6s Plus ini udah gue pakai sekitar 3 tahun. Dan ini gue ingat gue beli itu di awal 2017 dengan harga 5,5. Nah, ini gue beli second di PS Store, dan untuk harga saat itu tuh 5,5 termasuk murah sih guys, karena di pasaran tuh 6-7 jutaan gitu, dan sekarang harganya sekitar 2,9 juta gitu. Itu untuk yang 16 GB, dan yang kebetulan ini 16 GB ya guys. Oke, menurut gua iPhone 6s Plus ini untuk di tahun 2020 nih guys ya, kalau misalnya kalian mau beli, menurut gua masih worth it sih. Kenapa? Karena gua sendiri masih ngerasa ini handphone masih kenceng banget. Dan kemarin tuh alasannya gue ganti handphone tuh gue gak ganti ke iPhone X ya guys ya, karena ya kendala di memorinya doang sih, karena ini kebetulan yang 16 GB. Dan ini nih kameranya kameranya tuh kayak goyang gitu, entah kenapa ya. Masalah di iPhone 6s Plus atau di 6 Plus, pokoknya temen gue juga punya masalah yang sama dengan gue, kameranya geter, kamera belakangnya. Kalau kamera depannya tuh masih oke, tapi kamera belakangnya tuh geter. Nah ya udah, akhirnya kemarin gue karena permasalahan kayak gitu, dan gue juga gue nabung buat iPhone X ya, akhirnya gue beli iPhone X. Tapi sebenarnya kalau handphone ini masih dipakai, masih worth it banget. Oke, sekarang gue mau kasih unjuk ke kalian gimana kondisi iPhone 6s Plus gue nih. Oke, pertama kita lihat dari bodinya ya guys ya. Kalau kalian lihat nih, bodinya tuh masih mulus banget. Cuma tuh sayang ada apa sih, lecet-lecet di bagian bawahnya sini aja nih. Di bagian bawahnya lecet-lecet, dan untuk bagian belakangnya tuh kayak masih oke sih, masih mulus banget tuh, kalian bisa lihat. Nah, paling ada di sini dikit aja lecetnya, lecet dikit di sini, di bawah, bagian bawah, dan di bagian atasnya masih terbilang mulus. iPhone 6s Plus ini merupakan iPhone terakhir yang memakai audio jack guys. Nih, masih ada port audio jacknya, karena untuk seri iPhone 7 ke atas tuh udah nggak ada audio jacknya lagi. Kalau misalnya kalian mau pakai headset tuh nanti nyambungnya ke bagian lightningnya sini, ke bagian chargernya, dan nggak ada audionya lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas sambil denger headset gitu, kalian harus beli extensionnya lagi gitu. Selanjutnya kita bahas untuk fingerprintnya ya guys ya. Fingerprintnya nih masih responsif banget sih, gue bilang masih cepet banget, belum ada masalah sampai sekarang. Fingerprintnya sama home buttonnya juga masih oke banget. Dan ini iPhone 6s Plus ini terakhir yang apa sih, yang bisa ditekan gitu home buttonnya. Kalau misalnya seri 7 ke atas tuh kalau nggak salah udah nggak bisa ditekan lagi. Maksudnya kalau ditekan tuh ada bunyinya gitu loh. Kalau misalnya seri 7 ke atas nggak bunyi lagi gitu. Ya cuma tap-tap gitu aja, nggak ada tek-tek suara gitu lah pokoknya. Nah, sampai sekarang sih belum ada masalah ya fingerprint sama home buttonnya. Walaupun kalau gue pakai iPhone tuh jarang banget gue pakai assistive touch-nya, karena menurut gue ya ngalangin layar aja gitu. Gue lebih suka pakai home button aja. Kalau misalnya back ya home button, back home button, dan sampai sekarang nggak ada masalah. Kebanyakan orang kan kayak, duh jangan keseringan pakai home buttonnya, nanti mendem loh, nanti rusak loh. Alah, gue sampai sekarang aja masih aman kok guys. Ya jadi untuk apa fungsinya home button kalau nggak dipakai, ya nggak? Bener nggak? Nah, untuk iOS-nya sendiri, iOS versionnya sendiri, iPhone 6s Plus ini masih dapat updatean terakhir ya guys. Terakhir tuh di 13.6. Per gue buat video ini masih di 13.6, dan ini iPhone 6s Plus ini masih dapat di iOS 13.6. Dan kabarnya nanti juga di iOS 14 iPhone 6s Plus ini bakal tetap dapat guys iOS terakhirnya. Jadi worth it banget sih kalau misalnya iPhone ini masih dipakai di tahun 2020 ini, masih oke gue bilang, karena masih diperhatikan lah sama Apple. Baik banget ya Apple ya. Nah, sedangkan untuk chipsetnya sendiri ini masih pakai A9 ya guys. A9, tapi walaupun pakai A9 gue bilang ini udah termasuk kenceng, udah termasuk smooth. Dengan RAM yang 2 GB juga udah oke banget menurut gue, nggak ada kendala sih menurut gue. Nah, selanjutnya kita bahas kamera guys. Ini kendala gue nih di kamera, karena kenapa? Entah kenapa ya guys ya, kamera belakang iPhone gue nih yang 6s Plus geter gitu loh. Gue nggak tahu kenapa, semenjak dulu kalau nggak salah awal 2019 gitu, ada
update software, ya udah gue update, dan setelah itu langsung geter gitu loh, padahal nggak pernah jatuh. Dan gue inget banget pas gue update software langsung geter gitu kameranya. Dan itu bukan cuma gue sendiri yang ngalamin, dari teman-teman gue juga. Teman gue ada yang pakai iPhone 6s Plus juga, dan dia sama masalahnya, geter gitu. Dan solusinya kemarin tuh kayak dikasih magnet gitu loh di bagian belakang sini, kalau nggak kalian taruh di depan sini gitu, dan itu hilang geternya. Aneh banget, gue nggak ngerti deh. Dan sampai sekarang tuh masih geter guys. Itu kendalanya sih paling menurut gue. Jadi ya nggak bisa pakai kamera belakangnya, bisa cuma pakai kamera depan. Kalau kamera depan tuh masih aman, masih bagus banget hasilnya. Nah ini dia kamera belakangnya kayak geter gitu guys, lihat. Aneh kan? Oh parah geternya, terus bunyi gitu guys, der gitu. Oh yes, jadi ini dia hasil menggunakan kamera depan iPhone 6s Plus-nya ya. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih ini masih oke banget ya. Dan ini juga gue dalam kondisi pencahayaan yang cukup, jadi ya gambarnya jernih sih menurut gue. Bagus sih, masih oke lah menurut gue ya. Nah sekarang kita ngomongin baterainya nih guys. Walaupun baterainya ini udah gue ganti ya, karena waktu itu baterai health-nya udah 75% dan udah ngedrop parah. Akhirnya gue ganti. Bagi kalian yang mau tahu gimana gue gantinya, di mana gantinya, bisa cek di video gue sebelumnya. Di situ gue ganti LCD sama baterai ini. Nah setelah gue ganti baterainya dan baterai health-nya tuh langsung 100% ya, kayak baru gitu. Nah untuk pemakaian misalnya gue main game gitu, main Mobile Legends selama 1 jam cuma berkurang 20% loh guys. Gila, menurut gue sih terbilang awet sih menurut gue ya. Dan itu gue pakai wifi ya. Beda cerita kalau pakai data seluler, karena kalau pakai data seluler otomatis bakal lebih boros, karena nggak tahu juga kalau misalnya daerah kita emang lagi susah sinyal gitu, otomatis handphone kita bekerja lebih keras gitu, dan itu membutuhkan energi pastinya, dan energi itu bakal nguras baterai ya kan. Nah jadi untuk pemakaian ya dengan koneksi yang stabil, untuk pemakaian untuk pemakaian selama main game selama 1 jam itu habis 20%, dan itu gua nggak pakai low power mode, itu kayak pakai mode biasa. Nah kenapa baterai iPhone 6s Plus ini bisa awet? Karena kapasitasnya tuh sebesar 2750 mAh, yaitu lebih besar daripada baterai iPhone X, yang mana baterai iPhone X tuh cuma 2715 mAh. Nah itulah sebabnya kenapa handphone ini bisa awet baterainya guys. Tapi dengan syarat ya, handphonenya nih masih baterai health-nya masih 100%, masih seperti baru. Beda cerita kalau udah 70-an atau 80-an itu udah beda cerita lah. Itu udah pasti ngedrop, udah pasti nggak terlalu awet baterainya. Oke guys, sekarang kita cek iPhone 6s Plus ini pakai Trio Tools ya. Nah, sekarang kita mau cek dari baterai health-nya dulu. Baterai life-nya masih 100% ya, karena baru gue ganti ya. Dan sisanya masih oke nih, A9 segala macem. Kita langsung lihat di detailnya aja. Oke, kita lihat di sini skornya 95 ya guys ya. Masih tinggi banget. Ini juga karena baterainya udah diganti sama LCD-nya udah diganti. Nah, untuk sisanya tuh masih oke banget, masih normal segala macam. Dan emang waktu gua servis di kemarin tuh di iColor juga masih, ini menurut kata teknisinya tuh masih ori iPhone-nya nih, emang bener-bener ori, masih bagus, masih mantap lah, dan nggak pernah dibongkar sama sekali. Gue nggak tahu ya guys, apakah handphone di PS Store tuh rata-rata udah dibongkar atau enggak, tapi iPhone yang gue beli, iPhone 6s Plus ini nggak dibongkar ya, masih aman, masih ori semua. LCD-nya juga ori, baterainya ori, dan ini gue udah ganti baterai. Nah tulisannya udah kayak gini kan, baterai maybe change, dan LCD-nya nggak ketahuan sih ya kan, baterainya udah diganti. Dan kalian bisa lihat sendiri juga charge time-nya juga baru 26 kali, masih baru. Dan kita bisa lihat di sini production date-nya guys. Production date-nya tuh 2015 ya, 2015 bulan 10 tanggal 18. Jadi sampai sekarang tuh kurang lebih udah mau 5 tahun handphonenya nih. Dan waktu gue pakai 3 tahun, dan berarti waktu itu sebelum gue pakai ya udah dipakai 2 tahun sama orang lain mungkin ya.
total nih handphonenya udah 5 tahun tapi masih aman, lancar jaya, cuma di storage-nya aja ya guys ya. Nah mungkin itu buat review tools-nya. Bagi kalian yang penasaran gimana sih iPhone gue nih, iPhone 6s Plus yang gue beli di Play Store, skornya gimana, nah kalian bisa lihat sendiri. Oke guys, jadi kesimpulannya menurut gue iPhone 6s Plus ini masih worth it banget lah buat dipakai di 2020 ini. Cuma kalian kalau misalnya mau beli, jangan beli yang 16 GB karena itu berasa banget sesaknya guys. Karena gue sendiri pakai handphone ini tuh cuma buat main game doang. Isinya cuma bisa muat game satu doang, Mobile Legend doang, sama WhatsApp dan Instagram lah. Kalau buat aplikasi lain tuh udah nggak kuat, udah sempit banget lah. Foto juga ini dikit banget. Nah kalau misalnya kalian mau beli ya mungkin yang di atasnya lah, ada yang 32 GB gitu. Dan misalnya kalau kalian mau beli, menurut gue masih bisa nyaranin ini sih guys, ketimbang kalian beli iPhone 7. iPhone 7 tuh baterainya rada kecil sih, di 1900 mAh gitu, sedangkan baterai ini 2700, yang mana ini bakal lebih awet. Nah tergantung kalian nih pemakainya untuk sehari-hari atau buat main game. Kalau buat main game ya otomatis lebih enak yang handphonenya layarnya lebih gede kan. Kalau misalnya buat sehari-hari iPhone 7 ya oke lah. Tapi lebih oke lagi kalau misalnya kalian beli iPhone 7 Plus atau iPhone 8 lah. Itu lebih oke lagi. Tapi kalau misalnya kalian ngebandingin nih, mau beli iPhone 7 atau iPhone 6s Plus, ya gue lebih saranin beli iPhone 6s Plus sih. Karena baterainya lebih tahan dan itu dia tadi, layarnya lebih besar juga, lebih enak menurut gue. Nah untuk harganya juga untuk iPhone 6s Plus ini kan di sekitar 3 jutaan lah, sama dengan iPhone 7. Nah lain cerita kalau iPhone 7 Plus tuh udah sekitar 4 jutaan kan. Nah jadi kalau misalnya mau beli, bingung tuh mau beli iPhone 7 atau 6s Plus, yang mendingan 6s Plus sih menurut gua ya. Nah kalau menurut kalian gimana? Tolong komen di kolom komentar ya. Nah siapa tahu komentar kalian juga bisa jadi pertimbangan bagi teman-teman yang mau beli iPhone 6s Plus gitu. Nah oke. Menurut gue sekian dulu video dari gue. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka, komen, dan subscribe. Bye.